Bayangkan ini jam 2 pagi. HP kamu berbunyi, notifikasi tagih Kredivo muncul, dan jantungmu berdegup cepat ya. Apa yang akan terjadi kalau kamu nggak bayar tepat waktu? Video ini akan saya jelaskan ya, faktanya ya. Bukan sekedar ketakutan ya. Kita lawan ketakutan ya dengan edukasi ya. Banyak orang berpikir yang galbay itu ceroboh. Padahal banyak yang galbay karena hidup lagi berat. Awalnya aman, cicilan kecil, tenor pendek, keyakinan bisa dibayar ya. Tapi akhirnya penghasilan turun, kebutuhan datang bersamaan, dan cicilan tetap jalan ya. Di fase ini yang paling berat bukan uangnya, tapi pikiran. Galbay artinya gagal bayar. Di Kredivo ini terjadi saat cicilan lewat jatuh tempo. Tahun 2026, Kredivo masih terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Semua proses mengikuti aturan resmi. Jadi penting tahu apa resikonya yang nyata ya, dan mana yang cuma ketakutan. Kalau kamu lagi galbay, takut itu wajar. Takut ditelepon terus-menerus, takut masa depan hancur, takut ada yang datang ke rumah. Masalahnya, takut tanpa informasi bisa lebih menyiksa daripada galbay itu sendiri ya teman-teman ya. Makanya kita bahas satu persatu ya. Konsekuensi pertama galbay Kredivo pastinya berefek kepada skor kredit turun ya. Setiap keterlambatan pembayaran mempengaruhi penilaian kredit kamu ya. Efeknya ke aplikasi terdaftar di OJK akan sulit ya pengajuan ya. Karena skor kredit itu dari 300 sampai 900 ya. Ketika gagal bayar pinjol terdaftar di OJK, skor kredit itu bisa turun ya di bawah 600 berwarna merah. 300 sampai 500 poin lah ya. Ketika sudah gagal bayar ya. Konsekuensi yang kedua itu adalah data keterlambatan bisa masuk slik OJK. Atau nama familiarnya itu dulu namanya BI checking ya, sama ya. Artinya saat pengajuan pinjaman ke lembaga resmi lain, riwayat ini bisa terlihat ya. Dan peluang disetujui lebih kecil ya. Kalau sudah masuk BI checking dan slik ya. Sekarang soal yang sering bikin takut itu kan rata-rata FC lapangan ya. Apakah Kredivo ini ada FC lapangan? Untuk FC lapangan dari Kredivo ini rata teman-teman ya. Biasanya keterlambatan mulai visit itu mulai dari 30 hari ya teman-teman ya. Bukan berarti setiap galbay dikunjungi gitu loh ya. Kalau hoki terkadang tidak dikunjungi ya teman-teman ya. Kuncinya ketika sudah masuk dalam fase galbay, jangan memikirkan divisit atau tidak. Kalau itu yang ada dalam pemikiran kita akan dihantui teman-teman. Ya, efeknya kemana? Ke mental, ya teman-teman ya. Kalau sekiranya sudah tidak ada dana, fokusnya itu bukan memikirkan divisit atau tidak. Ya. Yang sudah terjadi biarkan ya. Lebih baik kita menata diri lagi ya, tingkatkan literasi ya, pemahaman ketika gagal bayar ya teman-teman ya, atau sharing kepada orang yang paham di bidangnya. Itu dulu poinnya. Kuncinya ketika defisit tidak ada dana gitu loh, kita kooperatif aja ya, karena DC lapangan tidak bisa memaksakan bayar di tempatnya. Tugas mereka itu adalah mengkonfirmasi pembayaran ya, tidak untuk dibayar di tempat ya teman-teman ya.
Yang penting kita kooperatif, jujur apa adanya. Jika tidak ada dana, bilang tidak ada dana ya teman-teman ya. Itu dulu poinnya. Jangan pernah janjikan ya. Karena kalau kita tidak ada dana menjanjikan, nanti akan ditagih teman-teman ya. Intinya jujur apa adanya aja. Bilang tidak ada dana gitu loh ya. Itu yang penting ya teman-teman ya. Ketika galbay, apakah sebar data ke kontak? Mungkin banyak yang mempertanyakan ya. Bang, galbay di Kredivo kok bisa dia tahu ya nomor A, B, C ya? Oke, akan saya jelaskan. Untuk Kredivo itu bisa keluar kontak darurat ya teman-teman ya. Biasanya itu ke nomor yang pernah ada transaksi. Misalkan kita membeli pulsa pakai nomor lain, itu kan ada transaksi dengan Kredivonya. Kemungkinan bisa dihubungi ya teman-teman. Ya, tapi kalau kontak di HP itu tidak disadap ya teman-teman ya. Karena jelas dalam situs resmi AFPI, pinjol terdaftar di OJK hanya mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi aja, tidak kontak ya teman-teman ya. Kalau seandainya ada APK pay letter, galbay keluar kontak darurat, itu biasanya nomor yang pernah ada transaksi ya. Misalkan beli apa gitu loh ya. Atau misalkan beli barang ya, COD ya, misalkan beli handphone, pakaian dari Kredivo yang mencantumkan nomor lain, itu kan berhubungan dengan transaksi di Kredivo, itu bisa dihubungi teman-teman. Ya, kesimpulannya bisa keluar kontak darurat itu nomor yang pernah ada transaksi ya teman-teman ya. Itu dulu poinnya ya teman-teman ya. Galbay memang bukan kondisi ideal, ada resikonya. Dan itu harus disadari. Tapi galbay bukan tindak pidana ya. Selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang nama orang galbay itu di penjara teman-teman. Karena galbay itu efeknya hanya keuangan prestasi aja atau ingkar janji pembayaran ya teman-teman ya. Paling terdampaknya skor kredit, jika aplikasi itu masuk slick, efeknya ke BI checking. Itulah kalau ada DC paling defisit, itu aja kok teman-teman ya. Kalau kamu lagi jatuh tempo sekarang, itu bukan berarti kamu gagal. Ini cuman fase. Sekarang tugas kamu fokus pulihkan kondisi, jaga mental, dan jangan biarkan rasa takut menghancurkanmu teman-teman ya. Kalau sudah terlanjur galbay, ya perbaiki dulu semua teman-teman ya. Nanti ke depan ada rezeki, negosiasi teman-teman, minta keringanan. Namun ke depannya tetap tidak ada dana, jangan memaksakan kehendak ya. Dari lubang tutup lubang ya. Stop ya teman-teman ya. Kalau sudah tidak ada dana udah stop. Jangan paksakan bayar dulu. Galbay dulu sementara ya teman-teman ya. Mungkin yang bisa ditarik kesimpulan ya, konsekuensi yang terjadi galbay di Kredivo itu ya teman-teman ya. Yang pertama efek ke skor kredit. Itu udah pasti ya. Semua pinjol legal terdaftar di OJK ketika galbay pasti efek pertamanya itu skor kredit. Pengajuan ke aplikasi lain akan sulit. Itu yang pertama ya. Konsekuensi galbay di Kredivo, skor kredit akan turun. Yang kedua, efek ke BI checking atau slick ya teman-teman ya. Yang ketiga, ada FC lapangan ya teman-teman ya. Perlu digarisbawahi, Kredivo tidak menyadap kontak. Seandainya keluar dari kontak darurat, itu biasanya nomor yang pernah ada transaksi ya teman-teman ya. Sudah jelas ya teman-teman ya.